Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Silvina. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah semester 5A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sosiologi politik hukum. Sebagai ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Politik Hukum oleh Dr. Beni Ahmad Saebani, MSI. Substansi mengkaji sosiologi politik hukum yaitu substansinya adalah bahwa hukum yang timbul baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum sebagai sumber, sebagai dasar, sebagai rujukan dari perilaku manusia, hukum sebagai ketetapan, hukum sebagai norma, dan hukum sebagai lembaga peradilan yang ada. Secara politis, hukum lahir berdasarkan atas pertimbangan politik tertentu. Dengan demikian, bahwa lahirnya suatu hukum dapat dilihat dari faktor-faktor sosiologis, faktor-faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya suatu hukum. Hukum itu lahir atas pertimbangan-pertimbangan sosiologis, pertimbangan suatu situasi dan kondisi sosial. Dengan demikian, bahwa sosiologi politik hukum lebih dominan memahami berbagai kebijakan, ketentuan, peraturan yang timbul dan berlaku di masyarakat, karena memang lahirnya ketentuan tersebut, lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut atau lahirnya hukum tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor sosial. Di antara faktor-faktor sosiologis yang dapat menimbulkan yang dapat melahirkan suatu hukum adalah adanya pengaruh sosial, pengaruh masyarakat, baik masyarakat industri, masyarakat dalam konteks wilayah yaitu pedesaan dan perkotaan, situasi mata pencaharian masyarakat, situasi pendidikan masyarakat, situasi tindakan dan perilaku kriminal yang terjadi di masyarakat, maupun situasi-situasi lain yang berakar dari keadaan-keadaan sosial yang ada. Dan keadaan-keadaan sosial tersebut kemudian menimbulkan suatu kehendak dari penguasa, suatu kehendak dari lembaga yang berwenang untuk merumuskan hukum secara formal. Misalkan di Indonesia, atas adanya aspirasi dari masyarakat, maka lembaga legislatif dan pemerintah mengesahkan suatu rancangan undang-undang tertentu, yang memang undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan politik yang timbul dan dilahirkan oleh penguasa bisa jadi ditolak, tidak diterima, sehingga melahirkan berbagai penolakan dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini mengenai demonstrasi undang-undang Cipta Kerja, yang kemudian menimbulkan demonstrasi unjuk rasa di mana-mana sebagai bentuk penolakan dari masyarakat. Nah, contoh ini adalah bagian dari kajian sosiologi politik hukum. Artinya, hukum bisa timbul karena memang aspirasi yang terjadi di masyarakat. Tetapi juga sebaliknya, hukum bisa ditolak karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat pun dapat melakukan upaya untuk mencabut atau membatalkan atau melakukan
judicial review melalui Mahkamah Agung untuk menolak atau menerima terhadap perundang-undangan yang sedang dirumuskan atau yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif. Sosiologi itu menjadi kajian yang lebih mengedepankan kepada pendekatan bagaimana masyarakat menjadi latar belakang utama lahirnya suatu hukum. Tetapi politik juga adalah suatu kajian tentang bagaimana suatu strategi, siasat atau upaya para pemimpin atau para penguasa dalam merebut kekuasaan dan posisi untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya maupun atas dasar keinginan dan kepentingan yang bersifat kolusif dengan lembaga maupun dengan kelompok. Pada akhirnya, bahwasannya sosiologi politik hukum ini memiliki 3 objek utama. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah kekuasaan. Dalam pengertian politik atau siasat atau strategi untuk merebut kekuasaan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hukum, yaitu ketentuan dalam menetapkan berbagai peraturan-peraturan yang dibuat sesuai dengan perilaku masyarakat yang dapat diterima oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk ketentuan atau norma, baik ataupun perundang-undangan. Dengan munculnya kelompok-kelompok baru dengan indeks prestasi yang lebih tinggi dari elit politik yang sebelumnya, maka bisa menggantikan eksistensinya. Eksistensi elit politik ini ada 2. Yang pertama, hasil dari usaha sendiri, hasil dari prestasi dia dalam berkarir berpolitik, ditempuh dari nol. Kemudian yang kedua yaitu dari status sosial, seperti public figure atau berasal dari keturunan-keturunan yang berasal dari kasta yang tinggi. Untuk menjadi elit politik harus memiliki kecakapan dalam hal kontrol politik, dalam memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat. Apabila tidak mampu memenuhi kepentingan masyarakat dan kecakapan tersebut terkalahkan, maka akan hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan akan tergantikan oleh elit politik yang baru. Terdapat elit politik yang integratif, yaitu di mana elit yang mengintegrasikan tokoh-tokoh politik. Yang kedua yaitu ada elit sublimatif, di mana elit yang mensublimasikan, yang di mana awalnya ulama agama menjadi elit politik, di mana mensublimasikan jiwa-jiwa fanatisme dijadikan kekuatan untuk menjadi elit politik, yang menjadi kekuatan untuk menjadi elit politik. Pada sejarahnya elit-elit ini adalah orang-orang yang tidak tergantikan meskipun sudah tiada. Teori-teori politiknya ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat yang kemudian dijadikan sandaran-sandaran untuk berpolitik. Nah, disinilah bahwasannya kita memerlukan elit politik yang dimana teorinya itu dapat dijadikan sandaran, dapat dijadikan acuan atau patokan untuk berpolitik dan mementingkan masyarakat utamanya, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu penyampaian dari saya mengenai
sosiologi politik hukum dan elit politik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang menjadi pembahasan kedua yaitu adalah elit politik. Elit politik yaitu adalah orang-orang yang terpilih yang memenuhi persyaratan. Elit itu sebagai sekelompok kecil saja dari masyarakat yang memegang suatu posisi dan peranan. Sehingga elit itu tidak banyak, hanya sekelompok kecil saja yang ada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, elit ini memang orang yang ditunjuk secara sosiologis, secara politis dalam suatu bangsa, dalam suatu sistem budaya, dalam suatu masyarakat, dalam posisi orang itu dianggap penting oleh sebagian orang di lingkungannya, maka disebut saja elit. Maka bisa jadi elit itu hanya 1 atau 2 orang di mana kedudukan dan posisi dia sangat penting peranannya. Dalam suatu teori yang dikemukakan oleh Susana Akilok, di mana dia mencoba memahami elit ini menjadi 2 aliran. Yang pertama yaitu di mana elit ini adalah sekelompok ahli yang beranggapan bahwa golongan elit ini adalah golongan tunggal, golongan mandiri, golongan yang amat menonjol, dominan, yang karena dominasinya ini maka dia mampu memberikan pengaruh yang besar atau memengaruhi kehidupan orang banyak. Kemudian yang kedua yaitu anggapan bahwa sejumlah kaum elit ini adalah orang-orang yang selalu berbagi kekuasaan, selalu berbagi tanggung jawab, berbagi hak-hak dan kue-kue politik, sehingga dia dikenal lebih mudah diketahui oleh masyarakat, meskipun masyarakat itu tidak pernah bertemu dengan dia. Tapi karena dia itu orang yang selalu berbagi kekuasaan, berbagi tanggung jawab, serta berbagi hak dalam mengolah suatu sistem politik, maka kemudian dia disebut sebagai elit politik. Aristoteles memberikan pengertian bahwa elit ini sebagai sejumlah kecil individu yang memikul tanggung jawab besar dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia mau coba mempertegas pernyataan dari Plato sendiri bahwa inti dari teori demokrasi itu adalah adanya elit politik, di mana setiap lingkungan masyarakat selalu ada sekelompok minoritas yang membuat keputusan-keputusan besar untuk kehidupan orang-orang banyak. Jadi, setiap masyarakat itu ada yang diperintahkan oleh sekelompok kecil orang-orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan politik, sekelompok kecil ini memerintah, yaitu di mana yang disebut dengan elit. Elit ini mampu menjangkau pusat kekuasaan. Jadi, dalam kehidupan sosial dan politiknya, kelompok kecil ini mampu menjangkau kekuasaan karena dia mampu menjangkau pusat kekuasaan ini, maka orang ini akan berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis dalam lapisan masyarakat. Baik itu dia menjadi kabinet, menteri, atau lainnya. Bahkan dia juga dapat menjadi orang nomor 1 di negara, seperti menjadi presiden, menjadi menteri.
elit politik ini bukan hanya dibesarkan oleh elit politik, tetapi dia juga memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan pendidikan, kekuatan massa, dan kekuatan lainnya. Jadi ada kelas yang luar biasa dalam suatu kelompok masyarakat. Ada orang yang memang kaya, ada orang yang pandai, ada orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam hal tertentu yang bisa memunculkan harapan bagi masyarakat untuk mampu mengubah suatu sistem politik yang nantinya dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental di masyarakat, yang kemudian orang ini menjadi elit politik. Lapisan elit yang berkuasa ini, atau yang disebut dengan political elite atau elit politik, ini merupakan kelompok minoritas yang terorganisir, yang memiliki kewenangan politik, yang akan memaksakan kehendaknya melalui berbagai cara, berbagai strategi berpolitik. Elit politik juga menunjukkan fungsi-fungsi politik, menunjukkan monopoli kekuasaan, juga menikmati setiap keuntungan yang diperoleh melalui kekuasaannya. Kemudian kekuasaan yang mereka miliki ini dapat berbagai cara, dimulai dari politik praktis, atau mungkin dia memiliki kekuatan sosial tertentu yang didukung oleh masyarakat di sekitarnya, yang tentu saja tidak sedikit, akan tetapi orang-orang kemudian menduduki jabatan sebagai elit politik, menguasai sistem politik atau pemerintahan, dan bisa saja suatu saat dia dianggap tidak memiliki lagi suatu kemampuan untuk menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat atau persoalan dalam negara. Kemudian tiba-tiba ada orang baru yang menduduki kekuasaan, yang memiliki kekuatan lebih besar, yang mempunyai kompetensi yang lebih besar, maka dia akan diterima di masyarakat dan akan menggantikan elit politik yang sudah lama seperti itu. Begitulah terus-menerus dalam sistem politik dengan keberadaan eksistensi politik ini.